Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang mengqadha dan membayar kafarat bagi seseorang yang tidak berpuasa. Nah, perihal orang yang berbuka karena melakukan hubungan badan dengan sengaja pada siang hari di bulan Ramadan, para ulama sepakat dia wajib mengqadha puasanya dan membayar kafarat. Ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Sesungguhnya dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillahi faqala halaktu ya Rasulullah. Faqala ma ahlakaka? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Qala hal tajidu ma tu'tiqu bihi raqabatan? Qala la. Qala hal yastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Qala la. Qala hal tajidu ma tutaimu bihi sittina miskinan? Qala la. Thumma jalasa fa utiya an-nabiyyu bi furakin fihi tamrun faqala tasaddaq bihada. Faqala a'ala afqara minni fama baina la batayha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Qala fadhahika an-nabiyyu hatta badat an yabuhu thumma qala idhhab fa'at'imhu ahlaka. Artinya, seseorang datang kepada Rasul dan berkata, celaka wahai Rasul. Beliau bertanya, apa yang membuat dirimu menjadi celaka? Ia menjawab, aku telah menyetubuhi istriku di siang hari bulan Ramadan. Kemudian beliau bertanya, apakah kamu sanggup memerdekakan seorang budak? Kemudian dia menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dijawabnya lagi tidak. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Kemudian dia menjawab lagi tidak. Kemudian dia duduk. Selanjutnya beliau muncul dengan membawa 1 karung kurma seraya bersabda, sedekahkanlah kurma ini. Kemudian ia bertanya, apakah kepada orang yang lebih miskin daripada aku? Di kampung ini tidak ada keluarga yang lebih membutuhkannya selain daripada keluargaku, kata orang itu tadi. Mendengar itu beliau tersenyum, Nabi sampai terlihat gigi serinya. Kemudian beliau bersabda, pergilah dan berikan kurma itu kepada keluargamu. Nah, dari sini mereka, para ulama, lalu berselisih di dalam beberapa masalah. Di antaranya, yang pertama, apakah hukum qadha dan kafarat untuk berbuka karena makan dan minum dengan sengaja itu sama seperti hukumnya karena bersetubuh ataukah tidak? Kemudian yang kedua, jika seseorang bersetubuh karena lupa, apa sanksi terhadapnya? Dan yang ketiga, apa sanksi terhadap seorang wanita yang bersetubuh bukan karena dipaksa oleh suaminya? Dan yang keempat, apakah kafarat yang diwajibkan dalam hadis tersebut itu penerapannya harus berurutan atau bisa dipilih? Dan yang kelima, kalau kafaratnya berupa memberi makan orang miskin, berapa banyak yang harus diberikan? Dan yang keenam, kalau persetubuhannya dilakukan beberapa kali, apakah kafaratnya harus berlipat ganda? Dan yang ketujuh, bolehkah kafarat berupa memberi makan orang miskin itu ditunda karena alasan kesulitan ekonomi orang yang bersangkutan sehingga harus menunggu sampai dia mampu? Nah, terlepas daripada hal itu semua, ada pendapat syadz atau pendapat yang nyeleneh dari sebagian ulama bahwa bersetubuh dengan sengaja itu tidak mewajibkan seseorang membayar kafarat, tetapi hanya mewajibkan untuk mengqadha saja. Mungkin mereka belum mendengar hadis tersebut atau mungkin tidak ada keharusan di dalamnya. Sebab kalau ada keharusan, tentu orang yang mampu memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin, maka diwajibkan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau orang itu tidak mampu memerdekakan budak, tentunya dengan syarat ia sehat. Kalau saat itu ia sedang sakit, tentu Rasulullah memberi tahu kepadanya agar berpuasa 2 bulan berturut-turut kalau sudah sehat. Nah, kemudian ada lagi pendapat yang nyeleneh dari sebagian ulama yang lain. Kata mereka, orang yang bersetubuh tersebut hanya wajib membayar kafarat, karena yang disebutkan di dalam hadis hanya kafarat. Qadha yang wajib berdasarkan ayat Al-Quran adalah bagi orang yang
diperbolehkan berbuka atau orang yang dilarang berpuasa. Sementara orang yang berbuka dengan sengaja, tidak ada nas atau dalil yang mewajibkannya mengqadha puasanya. Pendapat ini berdasarkan qiyas yang menyamakannya dengan orang yang meninggalkan sholat karena sengaja sampai habis waktunya. Tetapi perselisihan dalam kedua masalah ini sangat jarang. Perselisihan yang populer adalah perselisihan di dalam masalah-masalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab.